Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Allahu Akbar. Apa kabar solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Ahad, Al-Malik, dan As-Sami. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Agar dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Ahad, Al-Malik, dan As-Sami. Yang kedua, dapat melafalkan Asmaul Husna Al-Ahad, Al-Malik, dan As-Sami beserta artinya. Teman-teman sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Jumlah Asmaul Husna ada berapa ya? Ya, betul. Ada 99. Ternyata teman-teman masih ingat ya arti dari Asmaul Husna? Keren. Nah, sekarang kita mulai dari Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Apa sih itu Esa? Esa artinya tunggal atau satu. Tidak ada yang serupa atau menyamai Allah. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak memiliki kakak, adik, orang tua, juga saudara. Jadi Allah itu tunggal atau satu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah. Dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Teman-teman butuh apapun, teman-teman bisa bilang kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Setelah selesai sholat, ataupun dalam keadaan apapun, teman-teman bisa berdoa kepada Allah. Meminta apa yang kita butuhkan, karena hanya Allah lah Tuhan kita. Allah juga yang mengatur alam semesta beserta isinya, seperti adanya siang dan malam, matahari, pelangi, hujan, planet bumi, dan lain sebagainya. Semua sudah ada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk satupun, tidak ada manusia atau siapapun yang dapat mengatur hal tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun untuk mengatur alam semesta ini. Keesaan Allah terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Teman-teman pasti sudah hafal bunyi ayatnya ya. Baik, Bu Guru akan bacakan artinya aja. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dari pemaparan yang Ibu Guru sampaikan tadi, teman-teman diharapkan dapat meneladani sifat Allah Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu hanya menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu, menjauhi perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah, dan hanya beribadah kepada Allah. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Merajai sama artinya dengan menguasai alam semesta ini. Al-Malik juga mempunyai arti Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Maharaja di alam ini. Tidak ada kekuasaan raja yang melebihi kekuasaannya. Memiliki wewenang mutlak yang mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa harus dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah menguasai alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu yang sering teman-teman lihat, seperti matahari, bulan, bintang, planet bumi, dan planet-planet lainnya. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah yang menguasai hari kiamat. Allah juga yang menciptakan surga dan neraka. Teman-teman, ada yang mau masuk surga?
Alhamdulillah, semuanya mau masuk surga ya. Berarti teman-teman harus menjadi anak yang baik, taat kepada Allah, rajin beribadah, dan patuh kepada ayah dan ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita meneladani sifat Allah Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, pertama, apabila kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, tidak sombong, karena hanya Allah lah yang berhak dan patut sombong. Yang ketiga, senantiasa memohon perlindungan dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar segala ucapan kita baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil, yang seluruh makhluk tidak bisa mendengarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah Maha mendengar segala doa hambanya dan mengabulkan doa yang sungguh-sungguh dan penuh harap kepadanya. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ataupun teman-teman memiliki rahasia di dalam hati, atau berbisik-bisik saat berbicara, karena Allah mendengar segala suara dengan bahasa apa saja. Bagi Allah, suara yang jauh dan dekat sama saja. Lalu, bagaimana cara kita meneladani sifat As-Sami dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, yang pertama, teman-teman harus berhati-hati ya ketika berbicara. Kedua, senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Kelima, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara meneladani sifat As-Sami. Semoga kita bisa meneladani 3 sifat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi ya teman-teman, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran PAI mengenai Asmaul Husna Al-Ahad, Al-Malik, dan As-Sami. Semoga bermanfaat ya, dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Bu Guru. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.